Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita boleh bertemu dalam renungan malam edisi Rabu 17 Februari 2021. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh melewati hari demi hari hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu boleh membacakannya di tempat masing-masing. Saya memberi tema untuk renungan kita pada saat ini, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Banyak hal yang merupakan kehendak Allah bagi kehidupan manusia. Terkhusus nas kita hari ini tentang memberi sedekah dan hal berdoa. Kedua hal itu merupakan ketentuan agama yang harus dilakukan oleh umat manusia. Akan tetapi perlu diingat adalah apakah motivasi dalam melakukan kehendak Allah tersebut. Dalam hal sedekah bagi bangsa Yahudi, ketika banyak orang yang melihat mereka melakukan hal itu dan mereka mendapat pujian, maka mereka sudah mendapatkan upahnya. Demikian juga dalam hal berdoa. Ketika mereka berdoa harus juga dilihat oleh banyak orang. Hal memberi sedekah dan hal berdoa merupakan pengajaran yang baik. Akan tetapi menjadi tidak baik ketika melakukan semuanya itu dengan motivasi yang salah atau keliru hanya untuk mendapatkan pujian dari sesama. Seperti yang dilakukan orang munafik. Saya baca ayat yang kedua dan juga ayat yang kelima. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Seorang munafik menanggalkan jati dirinya dan mengenakan jati diri palsu. Kalau ia dikenal sebagai orang baik, maka ia banyak menolong orang, memberi seakan punya belas kasihan yang besar. Kalau ia ingin dikenal sebagai orang saleh, maka ia akan berdoa. Tujuannya untuk memuaskan kebutuhan mereka akan kemuliaan diri, penghargaan, dan pujian, kekaguman dari orang dengan memamerkan tindakan kerohanian mereka. Akan apa yang mereka lakukan di hadapan banyak orang. Apa yang mereka lakukan di tempat keramaian, di tikungan jalan, dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka melakukan semua tindakan kesalehan itu di tempat di mana semua orang, semua mata terpana kepada perbuatan mereka. Tuhan memandang perbuatan itu tidak ada artinya atau sia-sia. Oleh karena itu, ketika melakukan memberi sedekah dan berdoa, jangan sampai kita memiliki motivasi yang keliru. Jangan mengerjakan keduanya hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Karena upah yang demikian sesungguhnya adalah bentuk upah yang sia-sia. Akan tetapi kesemuanya itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai wujud rasa syukur
atau terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang sudah diterima dari Tuhan. Tentang memberi sedekah, Tuhan Yesus mengajak kita supaya memberi sedekah dengan sembunyi, tanpa mencanangkan, karena Bapa melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Ini adalah simbol kerendahan hati, simbol hidup bersahaja di hadirat Tuhan. Maka janganlah kita suka menghitung apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Janganlah kita suka memamerkan bantuan kepada sesama. Lalu tentang berdoa. Tuhan menghendaki kesederhanaan dan ketulusan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Berdoa kalau hanya untuk dilihat sebagai orang saleh dan berhikmat di depan orang lain, maka berhentilah sampai di situ. Tuhan melihat keterbukaan dan kesungguhan hati kita untuk bersatu dengannya. Dibutuhkan hati yang tulus dan hati yang sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi esensinya adalah tidak perlu memamerkan kebaikan kita agar dilihat orang, agar diri sendiri dimuliakan. Tetapi yang dimuliakan adalah Tuhan. Jadi penekanannya bukan pada ketersembunyian perbuatan kita, melainkan pada motivasi hati yang benar ketika kita memberi dan motivasi kita ketika menaikkan doa. Biarlah Tuhan yang patut kita muliakan dan yang patut untuk kita puji, kita senangkan setiap hari dari setiap tindakan kita. Untuk itu kita perlu menyadari bahwa Allah lah dan kemuliaannya lah yang seharusnya menjadi pusat, bukan kemuliaan kita. Kita memang perlu terus meminta Tuhan memurnikan motivasi dari setiap perbuatan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk benar-benar memiliki hati yang murni demi kemuliaan Allah. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak bermegah diri, agar kami tidak menyombongkan diri, agar kami tidak terlihat seperti orang-orang yang munafik. Tolonglah kami ya Tuhan Allah, untuk kami memiliki kerendahan hati, motivasi yang baik, bahwa hidup kami hanyalah untuk memuliakan Allah. Ajarlah kami untuk suka berbagi dan memberi, karena hidup kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.